Kalau kita serius menggarap olahraga ini, saya kira kita ini bisa menjadi nomor 1 di ASEAN. Bahkan kita bisa menjadi 5 besar di dunia. Update SEA Games ya, momentum SEA Games. Nah, ini kita sampai hari ini berada di posisi ketiga ya, kalau tidak salah, di bawah Vietnam dan Thailand untuk pencapaian medali ya, baik emas, perak maupun perunggu. Nah ini jujur saya sendiri cukup mengagetkan Bang. Kaget lah ya, artinya Vietnam di urutan 1 gitu di SEA Games Asia Tenggara nih, yang negara yang sebetulnya secara tingkat kemajuan penduduknya segala macam kan jauh ya di bawah Indonesia ya. Bahkan kalau banyak orang mengenal Vietnam mungkin dari film-film Rambo misalnya dulu ya. Rambo, di mana Rambo berperang di Vietnam, di Amerika berperang dengan Vietnam segala macam. Itu yang kita tangkap. Tapi hari ini kita melihat ternyata prestasi itu muncul dari olahraga nih, sangat melejit gitu ya, meninggalkan bahkan Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia misalnya berada di bawah Vietnam. Nah ini apa sebetulnya penjelasan dari ini semua Pak? Ya, pertama SEA Games yang diselenggarakan ini kan memang berlokasi di Vietnam ya. Sebagai tuan rumah, ya memang Vietnam berinvestasi yang luar biasa, ya bukannya investasi di mengenai infrastrukturnya ya. Saya kira masyarakat atau pemerintah Vietnam juga memberikan satu investasi di sumber daya manusianya. Dan saya kira investasi yang dilakukan oleh Vietnam ini berbuah hasil ya. Terlihat adalah dari perolehan emas ya. Vietnam itu menjadi urutan yang pertama ya. Saya ingin sampaikan kalau bisa nih saya akan share screen bahwa perolehan SEA Games ya per hari Minggu ya jam 17.30 Vietnam ini memperoleh urutan pertama 191 ya, sedangkan kita Indonesia ini urutan ketiga ya, ini hampir separuh ya, enggak separuh ya, melampaui 2 kali lipat ya dari Indonesia hanya 67. Kalau kita bandingkan dengan 191 ya, Indonesia hanya 35%-nya saja dari perolehan suaranya ya, emasnya ya, perolehan medali emasnya. Dan ini menunjukkan memang Vietnam sangat serius ya menggarap SEA Games kali ini ya, dan memang ya disebut ini menarik ya, ke-31 Vietnam 2021. Padahal kan sekarang tahun 2022 ya. Nah, ini kan karena ada pandemi, jadi ditulisnya tetap SEA Games Vietnam 2021 yang diselenggarakan pada bulan Mei tahun 2022. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kita pertama juga harus tetap bersyukur ya, Indonesia banyak memperoleh emas ya di berbagai cabang olahraga. Seperti misalkan di hari Minggu kemarin kita memperoleh emas, ada 8 medali emas. Ya, ada bulu tangkis, ya, perorangan, bola voli, ada tinju, ada menembak, angkat besi, dan bola basket. Dan saya kira ini satu capaian yang harus kita banggakan dan kita syukuri ya, bro. Karena Indonesia ini kan istilahnya yang terkena COVID juga dalam juga ya. Tapi kita masih bisa mempersiapkan diri ya, dan juga kita bisa memperoleh 1 medali. Saya kira ini satu catatan ya yang membanggakan, bahwa meskipun kita banyak kekurangan, banyak tantangan, kita masih bisa mengejar emas ya dengan jumlah yang cukup signifikan ya, 67. Dan tentunya ini juga tidak terlepas dari kerja keras ya berbagai pihak ya, terutama dari para atlet sendiri ya. Saya yakin para atlet ini kan diambil dari seluruh Indonesia, dan banyak ya kita dengar bahwa atlet ini kan juga berkorban ya. Misalkan kemarin ya kita pernah membahas bahwa ada atlet yang datang ke SEA Games-nya itu dengan biaya sendiri ya, karena anggaran untuk mengirim atletnya tidak cukup mencukupi ya, tidak
bisa mengakomodasi sehingga si atlet ini harus membiayai sendiri ya. Setidaknya kita menyaksikan satu atlet balet ya saat itu ya, kemudian Senam lantai, Bang. Gimana? Senam lantai. Senam lantai ya, senam lantai yang kemudian bisa beliau mengorbankan uangnya, memakai uang pribadi ya untuk berangkat ke Vietnam ya, tetapi ada hambatan mengenai perizinannya ya. Nah, saya kira ini ya, kita udah dengar lah cerita mengenai SEA Games ini, banyak sekali tantangannya, banyak sekali pengorbanannya, dan alhamdulillah dengan pengorbanan ya, mengeluarkan uang pribadi ya, ini tidak sia-sia lah begitu. Dan saya ingin memberikan aplaus kepada seluruh atlet kita yang berpartisipasi dalam SEA Games. Semoga kerja keras ya beliau mengharumkan nama baik Indonesia ini selalu kita kenang, dan semoga apapun hasilnya ya, kita sih berharap emas ya yang peroleh, tetapi apapun hasilnya kita tetap bangga. We are proud of you ya teman-teman olahraga ya, atlet-atlet yang memperjuangkan nama Indonesia di mancanegara dan berusaha dengan cara yang fair, dengan cara yang sportif untuk menjadi yang terbaik. Saya kira itu satu spirit yang luar biasa. Ya, baik Bang. Ini memang kita tidak boleh mengalah dengan keadaan ya. Jadi sepertinya negara lain mereka mengejar untuk bisa mendapatkan prestasi yang lebih hebat begitu. Mungkin Indonesia perlu lebih meningkatkan lagi begitu. Misalnya ya seperti halnya senam lantai yang atletnya harus biaya sendiri tapi izinnya juga dipersulit seperti itu kan, itu hal-hal yang sebetulnya harus tidak ada begitu ya. Tidak boleh ada begitu. Nah, kemudian bagaimana kontingen mendapatkan perlakuan yang baik ya, artinya disupport berbagai hal yang diperlukan begitu. Nah, ini harus menjadi disebut prioritas juga karena ini kan mengharumkan nama bangsa. Kemudian kita mempunyai kebanggaan sebagai masyarakat begitu. Nah, tapi secara tanpa mengurangi kita kekaguman kita, kebanggaan kita atas prestasi yang diraih oleh tim yang sudah dari Indonesia yang sudah memenangkan piala ya. Jadi mungkin Indonesia yang jumlah penduduknya besar harusnya mempunyai sumber daya juga yang lebih banyak alternatif untuk mendapatkan atlet-atlet yang hebat itu melimpah begitu. Nah, kira-kira menurut Bang Matnur, apa upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan lagi dan menjaring potensi-potensi anak bangsa di bidang olahraga begitu, Bang? Ya, saya kira banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintahan kita ya. Dan instansi kementerian yang bertanggung jawab untuk mendorong ya memasyarakatkan olahraga berikut dengan cabang-cabang olahraganya. Ini kan Menpora ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan Kemenpora ini memang didedikasikan ya, dibentukkan untuk mendukung itu semua. Dan saya kira memang di situasi pandemi COVID ya yang kita hadapi 2 tahun terakhir, ini kan menyebabkan kita banyak keterbatasan ya. Karena memang mobilitas kita dilarang ya saat pandemi kemarin. Nah, keterbatasan mobilitas ini menyebabkan kan ekonomi kemudian menjadi strengthening ya, jadi menyusut begitu. Ekonomi masyarakat menyusut ya, akhirnya pendapatan negara juga menyusut. Nah, pendapatan negaranya kan tercermin dari APBN kita. Nah, APBN kita karena menyusut ya, apalagi banyak diperlukan untuk pengeluaran pemulihan ekonomi ya, sektor kesehatan, sektor daya beli masyarakat, sehingga cabang olahraga memang tidak begitu diperhatikan ya. Dan saya kira anggaran olahraga untuk di SEA Games ini kan banyak dipotong itu ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah ya
atlet kita pergi ya ikut SEA Games yang di Vietnam ini dengan satu pembiayaan yang ala kadarnya gitu. Nah ini tentunya tidak mendukung ya dalam pencapaian prestasi atlet. Ya kita tahu untuk menyiapkan pemberangkatan kan perlu ada apa istilahnya persiapan, biaya, belum juga latihan dan sebagainya. Nah makanya itu saya kira saya menyampaikan apresiasi itu karena memang di tengah banyak keterbatasan ya yang dialami oleh para atlet kita, tapi nyatanya kita masih bisa 3 besar gitu ya. Dan kita bangga lah karena atlet kita ini kan bukan sekedar seolah-olah uang segalanya gitu kan. Untuk mengukirkan satu prestasi yang dibutuhkan adalah satu hati yang kuat, satu semangat yang luar biasa ya. Sedangkan logistik itu urusan kesekian lah. Dan itu sudah di apa istilahnya ya, ditunjukkan oleh para atlet kita bahwa meskipun kita dananya sedikit ya ala kadarnya, ada juga yang kemudian harus berangkat dengan tiket sendiri misal. Tapi mereka semangat dan itu modal yang paling kuat ya, yang paling luar biasa. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan Bro Eko, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah harusnya memfasilitasi dengan lebih baik. Ya, pertama tidak hanya dalam hal keberangkatan, tetapi juga dalam penyiapan generasi penerus ya dari para atlet-atlet ini. Ya, bagaimana talent-talent muda ini harus segera dididik ya sejak masa belia ya. Kalau kita lihat China misalkan, dia dalam mempersiapkan olimpiade atau event-event olahraga internasional itu mempersiapkannya sejak jauh-jauh hari, 10-15 tahun ke belakang itu. Dia siapkan anak-anak kecil, anak-anak belia itu sesuai dengan peminatan mereka, dilatih secara serius ya. Mereka berdedikasi tinggi ya. Saya pernah lihat dokumenternya bagaimana olahraga itu menjadi satu kebanggaan bagi anak-anak kecil. Dan akhirnya mereka mengikuti pelatihannya secara serius, berkala, dan akhirnya mereka menjadi yang terbaik dari seluruh dunia ya. Banyak cabang-cabang yang di apa istilahnya di nomor satui oleh China gitu. Karena memang mereka menyiapkan sumber dayanya itu dari kecil ya, dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, pola seperti itu kita perlu siapkan juga. Jadi kita nggak bicara ansih mengenai sarana olahraga ya, stadion yang glamor ya. Tidak hanya itu saya kira. Buat apa kita punya satu stadion internasional yang besar yang kalau kemudian kita tidak mendidik anak-anak kita di cabang olahraga itu dari dini ya untuk menjadi yang terbaik gitu. Saya kira itu tantangannya. Dan tentunya pembinaan para atlet ini harus dilakukan secara serius. Dan ini bukan hanya sekedar mengenai anggaran, tetapi ini adalah juga ini mengenai sebuah penghargaan. Bagaimana negara menghargai atlet-atletnya gitu. Dan yang paling penting adalah juga bagaimana negara punya program pasca para atlet ini ya pensiun. Kan kadang-kadang atlet ini setelah pensiun ya, setelah mereka tidak punya prestasi lagi kan ditinggalkan begitu saja kan. Nah, negara itu harus memikirkan bagaimana masa pensiunnya para atlet ini dari cabang olahraganya, dia punya satu apa istilahnya keterampilan yang dibutuhkan saat dia kemudian kembali kepada masyarakat gitu. Nah, ini harus dipikirkan juga oleh negara. Saya kira pemikiran yang komprehensif mengenai atlet ini perlu dikuasai dengan policy maker sehingga dia bisa mengambil satu langkah-langkah yang strategis gitu. Begitu, Bro. Ya kan kalau bendera kita itu berkibar ya di luar negeri itu kan, berarti di luar kalau tidak ada kunjungan kenegaraan, ada atlet yang mendapatkan medali sebetulnya kan. Jadi itu sebetulnya kebanggaan gitu Bang. Seorang atlet mendapatkan piala itu kan satu kebanggaan sebetulnya. Dan ini kan hal yang harus dipersiapkan ya, tadi kita diskusikan. Tapi kemudian kan masalahnya tadi kita sering mendengar, dan ini mungkin kita nggak tahu yang terjadi seperti apa sih pembinaannya. Apakah memang benar uangnya kurang gitu loh, anggarannya kurang. Nah,
problemnya kan sekarang kita lihat kalau SEA Games kan eventnya nasional ya. Sebetulnya kan ini kan dukungan dan juga dari nasional. Tapi lagi-lagi kita melihat ternyata negara mungkin lebih suka hal-hal yang sifatnya pembangunan fisik. Nah, artinya misalnya kayak ada IKN lagi-lagi, ada kereta cepat yang sebetulnya tidak dibutuhkan menurut saya. Kemudian juga terakhir yang juga sempat kita bahas perihal investasi Telkomsel di GoTo misalnya, yang kemudian banyak dikritik ini uang rakyat dan merugi. Sebetulnya kan yang kayak gini-gini bisa dialokasikan untuk mensupport olahraga nasional. Kalau yang ada di pikiran saya seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Ya, betul sekali. Ini menunjukkan olahraga ini bukan sekedar masalah fisik, ya, bukan masalah penyediaan sarananya, ya, tetapi lebih jauh daripada itu adalah penyiapan mengenai mental, mengenai SDM-nya gitu. Nah, kalau kita bicara Indonesia kan menarik ya. Kita ini punya 270 penduduk dengan berbagai talenta. Setiap talenta unik gitu. Jadi ada 270 talenta. Nah, ini bagaimana talenta-talenta yang ada ini kemudian dilatih. Nah, jadi ada satu sistem yang negara miliki untuk melatih talenta-talenta ini supaya talenta ini istilahnya membuncah menjadi yang terbaik gitu. Kan negara modern kan begitu. Jadi masyarakat yang ada itu diidentifikasi talentanya. Kemudian talentanya itu diarahkan di dalam bentuk sanggar-sanggar pelatihan, dan kemudian pada waktunya ketika mereka harus mengikuti lomba, ya mereka keluar dari sanggar itu dan menunjukkan bahwa mereka itu lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Mereka mengharumkan nama negaranya. Dan saya kira itu yang konsepnya. Ya, jadi holistik, ya, menyeluruh, komprehensif terhadap pembinaan atlet kita sehingga kita menjadi satu negara yang dikagumi, negara yang dihargai ya dalam semua cabang olahraga. Sebenarnya kan olahraga ini kan terkait sama human being ya, sama perilaku manusia. Dan kita kan punya sumber daya manusia yang luar biasa. Nah, sebetulnya memang agak memalukan kita di posisi nomor 3. Apalagi ini konteks SEA Games ya. SEA Games ini apa sih? SEA Games ini kan ASEAN. ASEAN ini 85% itu adalah bicara mengenai Indonesia. Dalam hal luas wilayah, dalam hal jumlah penduduk, dalam hal letak geografis strategisnya. ASEAN tanpa Indonesia itu nggak akan ada ASEAN. Nah, harusnya kita selalu menjadi nomor 1 di negara manapun kita harus. Cuman sayangnya kita ini tidak mempersiapkan dengan baik, tetapi ya kita tidak boleh mengeluh terus ya. Kita sampaikan apresiasi ya, meskipun banyak keterbatasan kita tetap bisa juara, dan ini juga 3 besar. Ini menunjukkan bahwa kalau kita serius menggarap olahraga ini, ya saya kira kita ini bisa menjadi nomor 1 di ASEAN. Bahkan kita bisa menjadi 5 besar di dunia. Kenapa? Karena penduduk kita juga kan penduduk 5 besar dunia gitu. Jadi dalam hal pertandingan olahraga internasional Olimpiade, kita harusnya urutannya itu 5 besar dunia. Dalam hal ekonomi kita harusnya 5 besar dunia. Dalam hal ketahanan militer ya kita harus 5 besar dunia gitu. Ya itu jalan yang menurut saya Indonesia harus tempuh, bahwa Indonesia ini bukan negara biasa-biasa saja. Kita ini ditakdirkan untuk menoreh sejarah dunia. Ya, oleh karena itu kita mari persiapkan diri sebaik-baiknya. Segala tantangan harus kita singkirkan, dan yang paling penting adalah kita sebagai anak bangsa secara keseluruhan kita menyadari potensi kita itu, bahwa kita ini secara penduduk sudah sangat besar, dan dalam cabang olahraga manapun harusnya kita punya prestasi. Saya kira demikian, Bu. Oke, saya pikir sudah cukup gamblang yang disampaikan.